Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat Paskah. Terlebih dahulu saya akan membacakan kutipan dari ayat 14 dan 15 Kitab Kebijaksanaan Salomo bab 9 yang menjadi nats permenungan kita hari ini. Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah cerita mengenai tenggelamnya sebuah kapal. Tapi bukan kapal Titanic yang kita semua sudah tahu kisahnya, melainkan ini kapal Queen Alianor yang menewaskan lebih dari 300 orang penumpang. Hanya ada 24 orang penumpang yang berhasil selamat. Uniknya, satu dari antara 24 penumpang yang selamat tersebut adalah seorang bapak berusia 65 tahun, dan dia merupakan penyandang disabilitas. Dia buta dan tuli semenjak lahir. Lalu pasti banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang dengan keterbatasan fisik bisa selamat, sementara ratusan orang lainnya yang kondisi badannya lebih normal bisa tewas tenggelam dalam peristiwa tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian? Pada saat kapal mulai oleng, karena air mulai masuk ke bagian bawah kapal, tentu para penumpang ini semuanya panik dan takut. Mereka mulai saling dorong dan berdesak-desakan mencoba naik ke tangga untuk menuju ke dek paling atas, menjauh dari sisi kapal yang mulai tenggelam. Sang bapak tentu dengan keterbatasannya tidak bisa melakukan hal yang sama. Jadi dia tetap diam di tempatnya dan berdoa. Lalu kemudian karena gerakan yang tidak beraturan dari ratusan penumpang, membuat badan kapal justru berbalik. Bagian kapal yang tadinya mulai tenggelam justru berada di atas. Ratusan orang meninggal dunia dan sang bapak menjadi salah satu yang selamat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau ditunjukkan oleh kisah ini? Cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa selama kita hanya mengandalkan tubuh kita ini, yang fana ini, tidak menjamin bahwa kita akan beroleh keselamatan. Karena melihat dan mendengar, ratusan orang itu akhirnya berbondong-bondong dan akhirnya tenggelam. Sementara sang bapak yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, justru bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, Bapak dan Ibu, memang seringkali badan kita yang fana ini memberatkan bagi jiwa dan pikiran kita, sehingga kita tidak mampu menyelami kehendak Allah dalam hidup kita. Maka seperti teladan si bapak yang buta dan tuli tadi, kitab suci hari ini meminta kita untuk yang pertama, mengasah mata batin kita, bukan hanya mata kepala. Artinya kita diminta untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang surgawi. Tidak hanya melihat yang cantik dan indah saja, tapi juga mana yang baik dan benar. Karena tidak selamanya yang cantik dan indah itu benar di hadapan Tuhan. Lalu kita juga diminta untuk mendengarkan suara hati, bukan cuma suara yang terdengar di telinga. Saya mengutip dari Gaudium et Spes 16, dikatakan bahwa suara hati adalah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Di situ ia seorang diri bersama Allah yang sapaannya menggema di batinnya. Dengan kata lain, suara hati adalah bisikan Allah yang menuntun kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebagaimana pula disebutkan dalam ayat 18 nats kita kali ini, begitulah engkau membimbing jalan hidup orang di bumi. Mereka diajar apa yang berkenan kepadamu. Jadi bisikan Allah itulah yang senantiasa membimbing jalan hidup kita. Tapi Bapak dan Ibu, perkara untuk mengasah mata batin dan mendengarkan suara hati ini bukanlah sebuah proses yang instan. Butuh proses panjang, bertahap, dan harus ditempah melalui kebiasaan hidup sehari-hari. Di manakah proses itu bisa dilakukan? Di keluarga. Menjalankan pola hidup beriman dalam keluarga akan membuat kita semakin mampu untuk mendengarkan suara hati kita dan mengasah mata batin kita. Dan proses ini adalah tugas seumur hidup. Artinya harus terus berkesinambungan dan tidak boleh berhenti. Sekalinya kita tersesat dan tidak kembali, maka kita akan bisa kehilangan
dan terus kehilangan mata batin serta suara hati kita. Maka Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kuatkan keluarga kita masing-masing, karena keluarga adalah sumber panggilan. Panggilan Tuhan hanya bisa kita ketahui lewat mata batin dan suara hati kita. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Sekaligus ini menjadi kesimpulan kita. Yang pertama, rutinlah membaca kitab suci. Menurut Katekismus Gereja Katolik, Sabda Tuhan merupakan terang yang membentuk suara hati. Yang kedua, pelajari hukum-hukum dan ajaran gereja, sehingga kita mampu menginterpretasikan sikap kita dalam hidup panggilan. Yang ketiga, jalankan doa sebagai tiang hidup keluarga, sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Yang keempat, seringlah berdiskusi, berbagi pengalaman, sehingga kita semakin mampu memahami rencana Allah yang mungkin terjadi dalam berbagai peristiwa hidup. Dan yang kelima adalah jaga kekudusan hidup. Jika semakin sering kita melenceng dari hidup yang kudus, semakin sulit kita untuk mendengarkan panggilan Roh Kudus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, semoga kita semua dikuatkan dalam panggilan hidup beriman. Tuhan memberkati.